Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 5. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nih anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Amanda Ecedi Ulistari, ada Julianto, Nakisa Iqbal Alfada, saya sendiri sebagai Putri Nidya Aulia, lalu ada Yohani Trilaras Nova Francisca Sinaga. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai audit pada siklus penjualan dan penagihan piutang. Baik, saya akan langsung serahkan kepada presentator pertama. Kenalkan, nama saya Nakisa Iqbal Alfada dari kelompok 5 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu cara melakukan audit atas siklus penjualan, penagihan piutang, serta penerimaan kas. Pada siklus penjualan ada beberapa kelas transaksi yang terkait, sehingga jika terjadi kesalahan perhitungan akan berakibatkan salah saji yang material. Sehingga beberapa kelas transaksi yang terkait adalah penjualan secara tunai dan kredit, penerimaan kas, retur, dan pengurangan penjualan. Akun dan kelas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan. Tujuan keseluruhan tersebut adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang diperoleh dari siklus disajikan secara wajar sesuai dengan SAK. Sifat dari akun ini bisa bervariasi tergantung dari industri dan kliennya. Dalam siklus penjualan dan penagihan terdapat ada 5 klasifikasi transaksi, yaitu penjualan secara tunai dan kredit, penerimaan kas, retur dan pengurangan penjualan, penghapusan piutang tak tertagih, beban piutang tak tertagih. Selanjutnya, kecuali penjualan tunai, setiap transaksi dan jumlah yang dihasilkan pada akhirnya akan dimasukkan dalam 1 atau 2 akun neraca, yaitu akun piutang usaha atau penyisihan untuk piutang tak tertagih. Dan untuk mudahnya lagi, kita dapat mengasumsikan bahwa ada pengendalian internal yang sama baik untuk penjualan tunai maupun penjualan kredit. Fungsi bisnis dalam siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama, memproses pesanan pelanggan. Dokumen dalam pemrosesan pesanan pelanggan yaitu permintaan pelanggan dan pesanan penjualan. Yang kedua, pemberian kredit. Dokumen pengiriman dibuat untuk mengawali pengiriman barang yang menunjukkan deskripsi barang dagang, kuantitas yang dikirimkan, dan data relevan lainnya. Yang ketiga, pengiriman barang. Sebuah dokumen pengiriman barang disiapkan pada saat pengiriman yang dapat dilakukan secara otomatis oleh komputer berdasarkan pada informasi pesanan pelanggan. Yang keempat, penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Dokumen-dokumen dalam penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan yaitu faktur penjualan, arsip transaksi penjualan, jurnal atau daftar penjualan, arsip utama akun piutang dagang, neraca saldo, akun piutang, dan laporan penagihan bulanan. Yang kelima, memproses dan mencatat penerimaan kas. Dokumen-dokumen pendukung dalam kegiatan ini antara lain slip pembayaran, daftar awal penerimaan kas, arsip transaksi penerimaan kas, dan jurnal atau daftar penerimaan kas. Yang keenam, pemprosesan pencatatan retur penjualan dan pengurangan harga. Dokumen yang digunakan dalam proses ini adalah memo kredit serta jurnal, retur penjualan, dan pengurangan harga. Yang ketujuh, penghapusan piutang tak tertagih. Setelah menyimpulkan bahwa suatu jumlah tidak dapat ditagih, maka perusahaan harus menghapuskannya, dan penghapusan itu dapat ditandai dalam formulir otoritas piutang tak tertagih. Dan yang kedelapan, beban piutang tak tertagih. Prinsip akuntansi mengharuskan perusahaan untuk mencatat beban piutang tak tertagih sejumlah nilai tagihan yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Nama saya Amanda Ecedi Ulistari. Saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis akun-akun kas, antara lain ada kas umum, akun gaji, akun bank cabang, kas kecil atau petty kas, dan secara kas. Cara melakukan audit dalam siklus penerimaan kas adalah: yang pertama, ada produser ruang penerimaan dokumen. Ruang penerimaan dokumen menerima cek dari pelanggan bersama dengan permintaan pembayaran. Yang kedua, ada departemen penerimaan kas. Kasir memverifikasi dan kelengkapan antara cek dengan permintaan pembayaran. Yang ketiga, itu ada departemen piutang dagang. Staf departemen piutang dagang melakukan proses pembukuan permintaan pembayaran pada akun pelanggan di buku besar pembantu piutang dagang. Selanjutnya, yang keempat, ada departemen buku besar secara berkala. Departemen buku besar menerima voucher jurnal dari departemen penerimaan kas dan rangkuman akun dari departemen piutang dagang. Selanjutnya, yang kelima, ada departemen kontroler secara berkala atau mingguan atau bulanan. Staf dari departemen kontroler atau karyawan yang tidak terkait dengan produser penerimaan kas mencocokkan penerimaan kas dengan
membandingkan dokumen seperti salinan dari daftar permintaan pembayaran, yang kedua ada slip setoran bank yang diterima dari bank, yang ketiga voucher jurnal dari Departemen Penerimaan Kas dan Departemen Piutang Dagang. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai pengujian audit untuk piutang tak tertagih. Nah, sebagai seorang auditor, dia memiliki kekhawatiran utama dalam melakukan suatu audit atas piutang usaha yang tak tertagih. Kemungkinan karyawan maupun klien dapat menutupi penggelapan dengan menghapus piutang usaha yang sebelumnya sudah ditagih. Nah, ada pengendalian yang penting dalam mencegah kecurangan ini, yaitu dengan menggunakan otorisasi yang tepat atas penghapusan piutang yang tak tertagih harus diberikan oleh tingkat manajemen yang ditunjuk hanya setelah melalui penyelidikan menyeluruh mengenai alasan mengapa pelanggan tidak mampu untuk membayar. Baik, untuk selanjutnya ada mengenai pengendalian internal tambahan atas saldo akun dan penyajian serta pengungkapannya. Meskipun belum diidentifikasi maupun diuji sebagai bagian dari pengujian substantif atas suatu transaksi, nilai yang dapat direalisasi adalah tujuan audit terkait dengan saldo yang penting bagi piutang usaha. Karena kolektabilitas piutang seringkali merupakan pos laporan keuangan yang dinilai penting. Yang kedua, ada pengaruh hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Hasil dari pengujian ini memiliki suatu pengaruh. Pengaruh yang paling signifikan ialah terhadap konfirmasi piutang usaha, jenis konfirmasi, ukuran sampel, dan penetapan waktu pengujian. Semuanya juga terpengaruh secara signifikan terhadap sisa audit, terutama terhadap pengujian substantif atas rincian saldo. Saya Yulianto, saya akan meneruskan tentang makalah saya itu tentang metode untuk merancang, pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi penjualan, retur, penjualan, dan pengurangan harga. Metodologi untuk merancang, pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi penjualan terdiri dari 5, yaitu 1. Memahami pengendalian internal penjualan. Auditor menggunakan informasi yang diperoleh dalam memahami pengendalian internal untuk menilai risiko pengendalian. 2. Mengukur risiko pengendalian yang direncanakan penjualan meliputi pemisahan tugas yang tepat, otoritas yang tepat, dokumen dan catatan yang memadai, dokumen yang telah diberi nomor terlebih dahulu, laporan tagihan bulanan, dan prosedur verifikasi internal. 3. Menentukan keluasan pengujian pengendalian. Luas pengujian pengendalian pada perusahaan non-publik tergantung pada keefektifan pengendalian dan sejauh mana auditor yakin bahwa pengujian itu dapat diandalkan untuk mengurangi risiko pengendalian. 4. Merancang pengujian pengendalian untuk penjualan. 5. Merancang pengujian substantif pengendalian untuk pengujian penjualan, pengujian pengendalian yang sesuai untuk pemisahan tugas, biasanya terbatas pada pengamatan auditor atas aktivitas dan diskusi dengan personil. Retur dan pengurangan penjualan. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan metode yang digunakan klien untuk memberikan salah saji pada intinya, sama seperti untuk mempromosikan memo kredit yang telah digambarkan bagi penjualan, dengan 2 perbedaan, yaitu perbedaan yang pertama adalah materialitas. Dalam banyak hal, retur dan pengurangan penjualan sangat tidak material sehingga auditor dapat mengembalikannya. Perbedaan yang kedua adalah penekanan pada tujuan keterjadian. Untuk retur dan pengurangan penjualan, umumnya auditor menekankan pada pengujian transaksi yang tercatat untuk mengungkapkan setiap pencurian kas dari pengkhianatan piutang usaha yang ditutupi oleh retur ataupun pengurangan penjualan fiktif. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya berharap bahwa apa yang kami sampaikan dapat menjadi pemahaman yang cukup baik untuk kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.